pada saat ini di media sosial banyak sekali orang bicara tentang pemikiran. Termasuk yang sangat gentar adalah kata-kata salafi. Sampai Tuan Guru Bajang pun merespon apa itu salafi. Dan beliau di sana menjelaskan pada video sebelumnya tentang Tuan Guru menjawab tentang salafi. Di sana ada kategori urutan keilmuan itu dari masa Nabi, kemudian masa sahabat, kemudian masa tabi'in, dan masa tabi'in. Nah, 3 kurun ini, kurun Nabi, kurun sahabat, kurun tabi'in. Ini dianggap paling khair, paling bagus pada era itu. Kemudian kita ini apa? Yang belakangan ini mereka disebut dengan salafus saleh, orang-orang terdahulu. Nah, selanjutnya kita pada era kita ini disebut dengan khalaf, orang yang di belakang. Ya, apapun pemikiran kita pada saat ini, termasuk kita sendiri adalah orang khalaf. Lalu apa yang membedakan antara orang salafi dengan orang khalaf? Jasad kita ini memang raga kita orang khalaf kebelakangan, cuma metode berpikir, manhaj yang digunakan dalam beragama itu ada yang disebut dengan as-salaf. Tentu para tuan guru kita, para ulama kita ini berguru kepada orang alim yang lebih dulu, kemudian dulu mereka guru sampai kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka orang-orang kita ini termasuk salafi dalam pemikiran. Jadi tidak bingung kita bahasa salafi itu. Nah, lalu kenapa jadi berbeda? Menurut beberapa literatur yang kita baca, ada 2 kelompok besar dalam memahami agama. Pertama disebut dengan kaum mutakallimun. Kemudian ada disebut dengan kaum ahlul hadis. Nah, mutakallimun ini berbicara tentang akidah, menggunakan Al-Quranul Karim dan menggunakan logika berpikir yang baik untuk memahami Al-Quran, untuk memahami tentang akidah Islam. Di sanalah muncul namanya Abul Hasan Asy'ari dan Al-Maturidi dan sebagainya. Ini kelompok pertama. Ada kelompok kedua, Ahlul Hadis. Di sini ada Imam Ahmad. Kemudian muncul namanya Ibnu Taimiyah. Kemudian namanya muncul lagi Ibnul Qayyim. Nah, diambil lagi oleh Abdul Wahab. Maka orang-orang sekarang ini yang mengikuti pandangan Abdul Wahab ini disebut dengan sekarang salafi disebut dirinya. Padahal mereka mengikuti pandangan Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian Abdul Wahab. Maka salafi yang mereka katakan ini sesungguhnya adalah mengikuti Abdul Wahab. Maka disebut dengan Wahabi. Nah, dua-duanya kita ini mutakallim atau al-hadis ini sungguhnya ikuti sejak Rasulullah SAW. Tidak mungkin tidak. Dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Ikuti mereka itu, sejalan dengan mereka itu. Karena apa? Tidak bisa dihindari. Karena itulah mereka jalan kepada sekarang ulama-ulama yang mewarisi ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu yang kita berasa sekarang ini. Itulah warisan kita.
Maka intinya salafi itu adalah cara berpikir. Kemudian kita namanya khalafi, orang yang belakangan hidup. Kita tidak bisa lepas dengan kaum salafi. Maksudnya apa? Orang-orang terdahulu. Siapa? Rasulullah, tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'in seterusnya. Kita tidak bisa lepas dari mereka. Kenapa? Ini buktinya kita sholat dan puasa, kita mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salafi itu hanya pikiran, cara pikir. Sementara kita namanya khalaf, orang berbelakangan. Salafi itu baik yang mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Maliki dan sebagainya. Itu adalah orang salafi. Karena mereka mengikuti pendapat mengikuti imam-imam yang mengikuti cara pikir, mengikuti yang diajarkan oleh tabi'in, sahabat dan sebagainya. Itu. Jadi kita ini salafi cara pikir, khalafi raga kita. Jadi mudah sekali. Berarti sementara kawan-kawan dengan mereka salafi itu mereka menisbahkan diri kepada Wahabi. Kenapa? Karena mereka mengikuti cara berpikir Wahabi, Abdul Wahab, yang mengambil dari Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Itu bisa lihat berapa teks, berapa literatur yang kita baca itu begitu. Jadi ada dua kelompok besar, kelompok al-mutakallimun dan kelompok al-hadis. Kelompok al-hadis inilah yang dipegang oleh siapa? Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim sampai sambung sekarang Abdul Wahab. Maka orang yang ikuti cara berpikir disebut dengan Wahabi. Sementara mengikuti garis mutakallim disebut dengan Al-Asy'ari, Al-Maturidi. Ini perbedaannya yang mendasar sekali. Sehingga kenapa mereka berbeda? Karena mereka berbeda cara berpikirnya. Demikian, semoga bermanfaat.